Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum Balas Dendam, No, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini untuk menanggapi apa yang dikatakan dalam hukum Taurat yang dikenal dan hukum balas dendam atau dalam bahasa Latin disebut ius talionis. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kita sudah sering mendengar nafas dari hukum yang diisyaratkan oleh Taurat tersebut, nyawa ganti nyawa. Demikian diucapkan seorang anggota keluarga di dalam pengadilan karena saudaranya telah menjadi korban pembunuhan oleh seseorang yang menjadi terdakwa. Orang ini hanya dihukum seumur hidup. Dia tidak puas ketika ditanya apa yang menurutmu harus diputuskan hakim. Ia menjawab, hukuman mati, biar impas, biar adil. Namun hari ini kita mendengar sebuah jawaban yang bukan saja menolak hukum balas dendam itu, melainkan juga tidak perlu melawan. Sukar mencerna permintaan Tuhan Yesus ini. Siapapun yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah tanya jawab iman dalam kumpulan orang-orang muda Katolik, ada seorang pemuda yang mempersoalkan firman Yesus yang baru saja kita dengarkan hari ini. Bagaimana mungkin itu dilakukan? Sudah babak belur yang kanan, harus juga ditempeleng pipi kiri kita? Wah, ini gak main belas. Sukar dimengerti, bro. Tidak mudah mencerna firman Tuhan ini. Pertama-tama kita harus melihat konteksnya. Tuhan Yesus menghendaki agar hidup keagamaan kita harus lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang patuh dan taat pada hukum Taurat yang diwariskan turun-temurun. Balas dendam dan setimpal adalah hukum yang adil dan masuk akal. Namun Tuhan Yesus tidak mau hal itu mengakar terus dalam diri para pengikutnya yang pemeluk agama Yahudi. Tuhan Yesus mau mendidik mereka dengan hukum yang lebih baik dan lebih sempurna. Jangan balas dendam. Mengalahlah saja untuk memenangkan jiwa yang tersesat itu. Balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Memperumitnya itu pasti. Saudara-saudari terkasih, suka atau tidak suka, dalam kehidupan masyarakat kita, hukum balas dendam itu masih sangat mempengaruhi cara berpikir mereka, baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata. Gelora dan nafsu balas dendam itu
sangatlah terasa. Seperti yang sudah saya katakan, keputusan hakim yang tidak sesuai dengan keinginan hati dianggap tidak benar, tidak adil. Kalau orang membunuh, hukuman yang dianggap adil adalah harus dihukum mati juga. Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan harus melakukan hal itu. Tetapi sayangnya Tuhan itu bukan manusia yang hatinya dikuasai nafsu amarah dan sakit hati. Tuhan itu menghargai kehidupan. Jadi, kalau gereja Katolik tidak setuju dengan hukuman mati, itu bukan berarti gereja tidak taat pada hukum negara. Ini adalah sikap gereja. Gereja mau menunjukkan wajah Allah. Hidup atau mati seseorang itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Maka marilah memahami firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari sudut pandang Allah. Allah menghendaki semuanya baik-baik saja. Balas dendam akan menghadirkan dosa baru yang tidak berkesudahan. Tetapi kalau kita nerimo atau siap diperlakukan tidak adil, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita tampaknya kalah, tetapi kita sudah memenangkan pertarungan batin itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, kalau Anda adalah seorang yang bersuku Jawa, mungkin Anda mengenal ungkapan ini, ngalah. Bukan berarti kalah. Maksudnya apa? Dalam prinsip hidup yang mengedepankan kedamaian, orang tidak mau mencari masalah atau membuat masalah, tetapi berusaha menyelesaikan masalah. Bukan menambah masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Ada orang yang merasa dirinya paling benar, meskipun orang lain mengatakan dia salah. Dan orang ini tidak mau disalahkan. Sementara ada orang yang disalah-salahkan meskipun dia tahu dirinya benar. Dan orang itu pulang ke rumah penuh kedamaian sebab dia adalah pemenangnya. Mengalah untuk menang, itulah tujuannya. Kita tidak sedang melakukan perbuatan bodoh dengan memberikan pipi kiri kita setelah ditampar pipi kanan kita. Tuhan hanya mau agar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menghadiahkan kasih sekalipun kita diperlakukan tidak adil, bahkan melebihi batas kemampuan kita bernalar sekalipun. Orang Kristen adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kristus diperlakukan tidak adil. Ia melakukan kebaikan, tetapi dia disalibkan. Ia menghidupkan, tetapi dia dimatikan. Dengarkanlah apa yang dikatakannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Tugas kita adalah mengasihi, bukan membenci atau menyakiti, apalagi menghakimi. Mampukah aku untuk tidak sakit hati dan membalas kejahatan dengan kejahatan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau baik kepada semua orang. Tuhan Yesus mendidik kami
untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Jauhkan kami dari sikap balas dendam yang menghancurkan persaudaraan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.